Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Kita masih ada di dalam seri pengajaran tentang bagaimana hidup mendidik generasi kita di dalam keluarga, ya. Kita mau memenangkan jiwa-jiwa generasi kita. Kita mau memenangkan mereka untuk kemuliaan Tuhan, ya. Saudaraku, Kolose 3:21 berkata, "Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya." Kita sebagai orang tua atau dulu orang tua kita kalau sedang marah, ya, seringkali mereka atau kita seringkali marah sambil memaki anak kita. Kita mengeluarkan kata-kata yang tidak patut, kata-kata yang seharusnya tidak keluar dari mulut seorang orang percaya. Betul, saudaraku? Seharusnya kata-kata itu tidak perlu keluar dari mulut seorang yang sudah dikatakan bertobat di hadapan Tuhan. Tetapi faktanya kita atau orang tua kita memaki dengan kalimat-kalimat yang tidak benar ketika marah. Dan itu melukai generasi kita. Maka saudaraku, kemarin kalau kita belajar tentang tongkat dan didikan, ini lanjutannya. Saudaraku, dengar baik-baik. Marah orang tua itu sering disamarkan sebagai didikan. Karena banyak orang tua berkata, saya marah demi kebaikan anak. Tapi di hadapan Allah, tidak semua kemarahan itu adalah kemarahan yang benar. Atau yang pernah saya ajarkan, kemarahan kita marah yang kudus. Artinya apa? Marah yang masih ada di dalam koridor ilahi, yang tidak melampaui batas. Dan saudaraku, saya ingatkan baik-baik. Marah yang kudus adalah marah yang membangun. Yang membangun, bukan yang merusak. Karena seringkali yang disebut dengan demi mendidik anak-anak sebenarnya adalah luapan ego yang terluka dalam diri kita sebagai orang tua. Atau kelelahan batin, capek kita. Akhirnya kita luapkan itu. Atau mungkin kita sedang ngurusin kerjaan, ruwet kerjaannya. Anak kita gak berhenti rewelnya. Wah, itu kelelahan batin itu akan terluap dan seringkali lost control. Dan itu keluar hal-hal yang seharusnya tidak keluar di hadapan anak-anak. Atau seringkali karena ambisi orang tua yang tidak tercapai. Iya kan? Mimpi-mimpi orang tua dulu. Kepingin jadi apa tapi gak keturutan. Terus anaknya yang melanjutkan itu. Kalau anaknya gagal, wah itu kalimat goblok lah, atau kalimat tolol lah, atau kalimat apapun yang tidak baik lah. Kalimat-kalimat yang seharusnya tidak keluar, itu keluar semua, saudaraku. Karena ambisi orang tuanya. Maaf ya, kalimat-kalimat tadi saya beri contoh saja. Maka di dalam pengajaran suara kebenaran saya mau katakan begini. Didikan yang lahir dari emosi daging, saudaraku, tidak akan pernah menghasilkan manusia rohani. Yang lahir justru anak yang takut, rusak harga dirinya, dan kehilangan rasa aman di hadapan figur otoritas. Takutnya minta ampun. Wah, dia kayak orang kecil hati akhirnya. Karena dibentak dengan kalimat-kalimat yang merusak anak-anak itu. Makanya tadi saya ngomong, kalau marah yang membangun. Jangan marah yang merusak. Marah yang kudus, marah yang tidak mengata-ngatai, yang tidak mengeluarkan kalimat kotor, yang tidak dari luapan ego, yang tidak keluar dari kelelahan batinmu, yang tidak keluar dari ambisi yang tidak tercapaimu. Itu orang tua. Coba dipahami dulu kalimat-kalimat ini. Ya. Jadi gini, saya katakan begini, kalau Anda sedang memaki saat marah, itu sama dengan Anda sedang melakukan kekerasan batin kepada generasi. Karena memaki bukan hanya soal kata-kata kasar. Memaki itu bisa dalam bentuk merendahkan loh. Kamu tuh bodoh memang. Kamu dasar anak tidak berguna. Kamu itu ini dan itu. Itu memaki dalam bentuk yang lain. Atau membandingkan. Lihat tuh, anak temennya mami itu. Begini. Itu saudaraku, itu kekerasan batin loh. Itu anak-anak
berpikir, kok gitu ya orang tuaku. Atau menghakimi identitas. Kamu ini memang selalu bikin masalah. Kalimat itu misalnya. Itu melukai saudaraku. Itu memaki sebetulnya. Tetapi dengan memakinya dengan cara apa? Menghakimi identitasnya. Kamu ini pembuat onar memang. Kamu memang selalu ini. Selalu. Itu saudaraku. Di mata Allah ini bukan hal sepele. Dengar baik-baik orang tua. Ya, kata-kata orang tua itu membentuk konsep diri anak seumur hidup. Kalau kamu katai anakmu dengan kalimat-kalimat yang buruk, kamu seakan-akan sedang mendoakan itu terjadi atas hidup anakmu. Dan doa orang tua itu, hati-hati saudaraku, saya mau katakan sekali lagi. Dan anak-anak akan terkonsep, oh iya mamaku ngomong aku bodoh, berarti memang aku orang bodoh. Dia akan kecil hati saudaraku. Maka firman Tuhan berkata dalam Lukas 6 ayat 45, mulut itu meluap dari hati. Maka hati-hatilah dengan hatimu. Maka segala sesuatu terpancar dari hati. Artinya saat orang tua memaki, yang sedang rusak itu bukan hanya anak, tetapi juga hati orang tua itu sendiri. Amin ya saudaraku ya, dengarkan ini baik-baik. Ya, karena Tuhan tidak pernah membentuk manusia dengan caci maki. Allah adalah Bapa, tetapi Ia menegur tanpa merendahkan. Dia menghajar tanpa menghancurkan martabat seseorang. Dia membentuk tanpa melukai jiwa. Roma 2 ayat 4 berkata, maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Orang tua harusnya begitu. Melakukan mandat Allah, yaitu menuntun generasi anak-anak itu kepada pertobatan. Tongkat dan didikan itu membawa pertobatan. Bukan luka batin. Bukan ketakutan. Tapi takut akan Allah. Hormat kepada orang tua. Karena orang tua memegang otoritas ilahi. Makanya kalau Anda menegur, memberikan tongkat dan didikan, tegurlah dengan hikmat Tuhan. Sehingga apa yang kau lakukan tidak membuat generasimu rusak memandang dirimu dan rusak memandang Allah. Kalau Allah saja tidak memaki manusia berdosa, siapa kita sampai merasa sah memaki anak yang sedang bertumbuh, saudaraku? Amin ya. Coba renungkan kalimat-kalimat saya ini, saudaraku. Karena ingat baik-baik, didikan Allah selalu bertujuan untuk memulihkan, membentuk karakter, dan menuntun kepada kebenaran yang sejati. Bukan untuk melampiaskan emosi. Pastor berarti gak boleh marah? Boleh. Tetapi koridornya adalah untuk membawa anak-anak kepada pertobatan yang sejati. Amin. Bukan merusak batin mereka. Kalau gak marah juga gak benar. Karena tongkat didikan itu penting. Tapi marah yang saya maksud adalah marah yang membangun. Ketika Anda menegur, gitu ya, tembak tes begitu. Habis itu kamu harus jelasin why. Karena anak butuh penjelasan. Why? Kenapa? Ngerti saudaraku ya? Itu marah yang membangun. Kenapa mama atau papa marah? Kasih reasonnya. Satu, dari moral begini. Kalau orang lihat kamu dengan konsepmu begitu, ini loh permasalahannya. Sanksi sosialnya ini loh. Yang kedua, kalau papa mama marah itu karena apa? Kalau dari mata Tuhan itu begini loh. Firman Tuhan berkata begini loh. Tanya balik, menurut kamu betul gak ya apa yang kamu lakuin? Pasti anak akan sadar, oh gitu ya Dedi, Mami, oke. Sorry ya, saya minta maaf. Udah tahu salahnya, udah besok jangan lakuin lagi. Ngerti gak saudaraku? Ya, marahnya marah terstruktur. Marahnya marah yang develop orang. Bukan marah membabi buta. Itu yang mau saya ajarkan. Jadi kalau dalam ajaran suara kebenaran kan sempurna seperti Bapa, serupa dengan Tuhan Yesus. Ya begini-begini harus dibahas. Jangan cuman abstrak, oh sempurna seperti Bapa, serupa Tuhan Yesus. Tapi gak mudeng. Hari-hari hidup kamu sama anak masih bentak-bentak, masih maki-maki, gak karu-karuan. Terus hari Minggu ke gereja nyanyinya seperti Yesus. Gak bisa saudaraku.
Nggak bisa, nggak klop itu nanti. Anak-anak akan lihat kemunafikan nanti. Itu yang saya ajarkan di sini di Rehoboth Semarang. Ya, jadi saudaraku, dengar baik-baik. Kalau kita mau sempurna seperti Bapa serupa dengan Tuhan Yesus, kita harus sebagai orang tua yang benar dulu dan menjadikan benar generasi kita. Amin. Jangan sok benar. Karena banyak yang masih belum benar. Maka berjuanglah untuk benar di dalam kebenaran yang benar. Saya ngomong begini supaya kita semua cerdas, saudaraku. Karena banyak orang tua memaki, ngawur, saudaraku, didiknya, tongkat didikan. Pokoknya Pastor Stephen ngomong tongkat didikan kok, wah maki. Sebenarnya nggak boleh. Memaki itu akan membunuh masa depan rohani anakmu. Kolose 3:21 menegaskan akibatnya. Supaya apa? Jangan tawar hati mereka. Anak yang sering dimaki akan hilang percaya dirinya. Jadi penakut ya. Suruh ambil keputusan. Gimana ya? Tanya mamah dulu ya. Aduh, gawat saudaraku. Udah tua. Udah mau menikah, udah puluhan umurnya. Tanya mamah dulu ya. Itu saya temukan loh. Saya sampai kadang aduh kok begini ya. Tanya ibu dulu ya. Tanya bapak dulu ya. Tanya papa dulu ya. Kamu tuh udah gede, kenapa nggak punya prinsip untuk ambil keputusan? Ngerti ya saudaraku? Maka jangan ngawur, karena anak-anak kita hilang kepercayaan dirinya, repot. Sedari kecil anak saya sudah saya latih untuk ambil keputusan. Kamu udah tahu koridor dedimu, koridor Tuhan sudah jelas, suara kebenaran, kamu ambil keputusan. Menurutmu baik, ambil. Menurutmu jelek, jangan diambil. Jadi anak yang sering dimaki itu akan kehilangan percaya diri. Dan sulit untuk mengenal kasih Bapa surga. Kasih Bapa surgawi. Itu gak bisa karena gambar Bapa itu rusak dalam hidupnya. Dan penuh dengan ketakutan hidupnya. Ya, fisiknya tumbuh tapi batinnya kerdil. Maka di dalam suara kebenaran, saya cuma mau ingatkan bahwa tujuan hidup orang tua Kristen bukan melahirkan anak yang sukses duniawi. Dengar ya baik-baik ya saudaraku. Tetapi anak yang jiwanya selamat dan hatinya siap bagi kerajaan Allah. Hatinya siap dientaskan di langit baru, bumi baru. Amin saudaraku. Kalau kau maki anakmu saat marah, ngawur, membabi buta, ya, itu akan menjadi penghalang untuk proses untuk mereka bisa hatinya siap bagi kerajaan Allah. Karena orang tua dipanggil untuk menyembelih diri, bukan menyembelih anak, saudaraku. Didikan sejati itu selalu menuntut pengorbanan. Bukan pengorbanan anak, tapi pengorbanan orang tua untuk menyalibkan diri orang tua itu sendiri. Efesus 4 ayat 26 berkata, apabila kamu jadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Itu kata firman. Marah boleh muncul, tapi kontrol marahmu dengan kamu bisa mengontrol marahmu di dalam koridor kekudusan, marah yang kudus, maka itulah tanda kedewasaan rohanimu. Ya, karena orang tua yang memiliki koridor rohani yang dewasa, dia akan menunda respon saat emosinya naik. Gak asal wah marah-marah kayak orang gila begitu, enggak saudaraku. Ya, dia akan tahan kontrol. Dia akan berdiam diri dan berdoa dulu. Dan akhirnya di dalam keteduhannya dia akan menegur dengan sadar, bukan dengan ledakan-ledakan dan letupan-letupan. Ini memang berat, tetapi inilah jalan salib orang tua. Jangan main hakim sama anakmu, nanti anakmu akan semakin hilang, saudaraku. Amin. Jadilah teman, jadilah sahabat, jadilah partner. Maka di situ anak-anakmu yang sudah mulai tumbuh remaja, dia akan mulai berani terbuka dengan Anda. Saya terapkan itu ke anak saya yang remaja, saudaraku. Karena saya tahu kalau saya menggunakan otoriter, pasti hilang anak saya. Saya beri dia kepercayaan, saya beri dia jalan, saya beri dia panutan, saya beri dia pathway of life yang benar. Ini loh, harusnya kamu gini. Ada beberapa opsi, misalnya ada masalah tuh anaknya. Saya berikan beberapa opsi A, B, C, D.
Terus anak akan lempar umpan. Kalau menurut Dedi gimana? Kalau Dedi sih A. Kenapa? Begini, kasih reason. Jangan dimarah-marah sembarangan, saudaraku. Ya, makanya didiklah anak-anak dengan takut akan Tuhan. Ingat loh, anak itu bukan milik kita. Tapi mereka itu titipan Allah yang harus dipertanggungjawabkan. Suatu hari, saudaraku, bukan nilai rapot atau prestasi anak yang ditanya Allah. Tetapi Allah akan bertanya, bagaimana engkau membentuk jiwa-jiwa yang kutitipkan itu. Coba saudaraku, kita mau jawab apa kalau kita tidak mendidik anak-anak dengan benar? Maka orang tua yang terkasih dalam Tuhan, saya mengasihi kalian semua. Saya mau ajak kita semua sebagai orang tua, yuk bertobat ya. Kita bertobat dari didikan yang emosi, yang emosional, kata-kata yang melukai, sumpah serapah, marah yang dibiarkan terus menguasai kita, menggelegar, menakutkan anak-anak. Dan kita mau belajar jadi orang tua yang tenang di dalam kebenaran. Teduh dalam kasih, tegas dalam kasih, kudus dalam perkataan. Amin, saudaraku. Ya, semoga renungan ini membuka mata kita semua. Jadilah orang tua yang cerdas. Jadilah orang tua yang takut akan Tuhan dan berhikmat di dalam Tuhan. Sehingga kau memenangkan generasimu. Save your marriage, save your children, save your soul. Amin, saudaraku. GSKI Rehoboth Semarang, one vision, one heart for harvesting. Tuhan memberkati.